البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Hadisnya kelihatannya panjang tapi lafadznya mudah, yaitu hadis kisah pohon gharqad, yang mana pohon gharqad ini dikenal dengan pohonnya orang Yahud. Sehingga ketika ada pertempuran antara kaum muslimin melawan pasukan Dajjal nanti di akhir zaman, semua batu pohon bicara. Seraya mengatakan, ya muslimu ya Abdullah, khalfi yahudiyun ta'al uqtulhu. Wahai muslim, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali gharqad. Gharqad enggak mau bicara dia. Diam 1000 bahasa dia. Makanya barakallahu fiik, orang Yahud, Anda dapat info itu sebagian mereka nanam pohon gharqad di Israel sana. Allahul musta'an. Yang hafal serentak ya, itu kelihatannya insyaallah mudah, jadi pastikan bisa dihafalkan. Tafadhalu. Muttafaqun. Naam. Ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil satu hadis, disimak baik-baik. Masih berkaitan masalah ujian yang Allah telah berikan kepada seorang hamba. Yang sebelumnya ujian di akhir zaman adanya Dajjal. Sekarang ujian berupa dunia. Jadi jangan sampai antum ketika melihat orang kaya, kaya raya, milioner, miliarder, jutawan, kemudian antum berpikir mereka enggak diuji. Jangan. Ujian terbagi menjadi dua. Ujian berupa kenikmatan dan ujian berupa bala atau bencana. Ujian terbagi menjadi dua. Ujian berupa bala atau bencana untuk menguji hamba sabar atau tidak dia. Diuji dengan kefakiran, diuji dengan kesusahan, sabar enggak? Ujian atau bukan? Ujian bukan ini? Ujian. Yang kedua, ujian berupa kekayaan. Dia kaya raya dia, jutawan, miliarder, milioner dia. Paham ya? Harta melimpah. Ini ujian juga. Bersyukur enggak dia dengan harta yang sebanyak itu? Kalau dia bersyukur, dia sadar ini hanya titipan harta tadi, tidak selamanya dibawa mati. Mafhum? Nah, sehingga ketika antum melihat
Nah, barakallahu fiik, kadang diuji dengan kesengsaraan, kadang diuji dengan kekayaan, maka pastikan bisa mengkondisikan masing-masing pada tempatnya. Mafhum? Makanya ada istilah apa? Al-faqirus sabir, al-ghaniyyu syakir. Orang fakir dari sabar ya. Yang satunya kaya tapi bersyukur. Masya Allah. Al-ghaniyyu syakir, al-faqiru as-sabir. Orang kaya tapi bersyukur, yang satunya orang fakir tapi sabar. Masya Allah. Itulah yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun kelihatannya nampaknya sudah cukup, tapi ternyata barometer ukuran di hadapan Allah taala adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita lihat barakallahu fi hadisnya. Karena kaitannya dengan orang yang sudah sibuk dengan apa? Dunia, akhirnya sadar adanya ujian banyak sekali, akhirnya dia apa? Merasa pengennya itu mau mati gitu loh. Mending aku yang mati aja. Seperti itu, kita lihat biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disimak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, disimak, la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarrahu 'alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Muttafaqun alaih. Lihat, penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Datang di akhir penyesalan. Lihat ini. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Perhatikan artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi apa? Demi Allah. La tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri. Dunia ini tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan habis. Sampai kapan? Hingga salah seorang lelaki melewati kuburan, kemudian dia berhenti dan menggulung-gulungkan badannya di atasnya. Tamarragha 'alaihi, itu menggulung-gulungkan, gulung-gulung di atas kuburan itu. Kenapa? Kok bisa gulung-gulung? Pengennya dia tuh pengen mati gitu loh. Kenapa kira-kira? Bukan masalah agama, karena masalah ujian. Diuji dengan ujian yang dia nggak kuat menahan ujian tersebut. Akhirnya pengen mati. Bayangkan, kita lihat. Wa yaqulu, seraya berkata, ya laitani, andai kata kuntu makana sahib hadzal qabr, andai kata aku adalah orang yang aku adalah orang yang apa? Penduduk kuburan ini. Bayangkan. Berangan-angan dia. Ya laitani, duhai seandainya, andai kata, duhai sekiranya, artinya sama semua itu. Paham ya? Ya laitani, duhai seandainya, andai kata, atau sekiranya aku adalah penduduk kuburan ini. Maksudnya kalau seandainya dia yang mati, dia pengen gitu loh. Pengen yang mati dalam kuburan itu, pengennya itu. Ya. Melewati kuburan, kemudian gulung-gulung di atas kuburan, seraya mengatakan, andai kata aku yang mati. Maksudnya aku yang di dalam kuburan ini. Walaysa bihiddin. Hal itu dilakukan bukan karena agama, tapi apa? Illal bala, melainkan faktor yang mendorong dia melakukan itu adalah ujian yang menimpa dirinya. Ternyata ujiannya berat sekali. Ujian dunia luar biasa loh, nggak sembarangan ya. Kalau kita nggak sabar, udah terombang-ambing oleh dunia, akhirnya lupa dengan akhiratnya. Ingat-ingat, jangan pernah kita mati-matian ngejar dunia, akhirnya lupa apa? Lupa akhirat. Ngejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati, lupa sesuatu yang kekal abadi, yaitu akhirat. Jangan. Akhirat target kita nomor satu. Perhatikan, akhirat target kita nomor satu. Selebihnya barakallahu fiik, dunia itu hanya sebagai sarana dan perantara. Ingat-ingat itu. Siapa yang masih ingat pantun yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin? Bagus sekali pantunnya. Beliau menukilkan pantun yang berisikan tentang orang-orang yang cerdas, hamba Allah Ta'ala yang cerdas. Mereka apa? Menceraikan dunia. Dunia ditalak sama dia. Kenapa? Pengennya ngejar akhirat. Karena kalau orang ngejar akhirat itu apa kata Rasulullah SAW?
Nah, barakallahu fiik, ja'alallahu fi qalbihi ghina. Allah terjadikan di hatinya itu apa? Kecukupan kalau dia ngejar akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dengan semakna, "Man kana hamuhu dunya." Barang siapa yang keinginan kuatnya dunia, apa? Ja'alallahu al-faqra baina 'ainai. Niscaya Allah Ta'ala akan jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Karena dia ngejar dunia enggak pernah puas. Wah, ini sekarang sepekan sudah dapat 1 M ya, tapi belum bisa 2 M, bayangkan tuh. Enggak akan pernah puas, barakallahu fiik. Karena dia ngejar dunia terus. Dunia jangan dikejar. Biarkan dunia itu yang ngejar kita gitu loh, caranya itu. Kalau kita jangan ngejar dunia. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fiik. Wa man kana hamu al-akhirah, dan barang siapa yang keinginan kuatnya adalah akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbihi. Allah Ta'ala jadikan kecukupan di dalam hatinya, cukup hatinya. Merasa cukup dan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit, namanya qanaah. Jadi walaupun diberikan sedikit tapi dia rasakan cukup, dah kaya dia. Tapi yang sahibud dunya, pencari dunia, sudah banyak dia dapatkan enggak puas-puas dia. Sudah dapat 1 lembah emas, pengen 2 lembah. Dapat 2 lembah emas, pengen 3 lembah. Terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Nah, barakallahu fiik, dalam hadis yang sahih itu, yang sudah kita lewati berkali-kali, mengenai dunia dan ilmu. Siapa yang ingat Ihsan? Mengenai dunia dan ilmu. Pencari dunia dan mencari ilmu itu nggak akan pernah puas. Ingat nggak hadisnya itu? Kalau pencari dunia dia nggak akan puas. Pencari ilmu dia juga nggak akan puas. Terus mencari terus karena dia merasa ilmu yang dia dapatkan itu masih kurang, ada lagi setelahnya. Sehingga termotivasi untuk mencari berikutnya. Pencari dunia juga sama seperti itu. Dia merasa udah dapat M-an, pengen yang M-nya banyak gitu loh. Seperti itu. Ingat ya hadisnya? Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Manhuman la yashba'an. Manhuman la yashba'an. Artinya 2 orang yang punya keinginan kuat tapi enggak pernah puas. Coba lihat itu. 2 orang yang punya keinginan kuat tapi enggak pernah puas. Pertama, manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang keinginan kuat di dunia, dia enggak akan pernah puas. Dunia. Waktu adalah fulus kalau mereka. Jadi mana sempat duduk di majelis ilmu seperti ini? Sempat. Paling-paling ngambil waktu setengah jam, 1 jam. Paling lama 1 jam kan. Menurut mereka 1 jam ini kalau bisa jadi dolar gitu loh. Paham ya? Jadi nggak sempat duduk di majelis ilmu, ngafal hadis, setoran hadis. Kenapa? Bagi mereka 1 jam itu kalau bisa jadi dolar. Fulus. Pencari dunia seperti itu. Waktu adalah uang. Kalau kita pencari akhirat, barakallahu fiik, waktu adalah ilmu. Itu bedanya. Jadi walaupun sebentar ilmu dapat. Ilmu akhirat. Mafhum? Wa manhumun fil ilmi la yashba'. Yang kedua, orang yang berkeinginan kuat untuk mencari ilmu, dia enggak akan pernah puas. Sekarang antum dapat ilmu mustalah, fikihnya belum. Puas enggak kira-kira? Enggak puas, pengen belajar fikih. Sudah dapat ilmu fikih, dapat ilmu mustalah, nahwunya belum. Puas belum? Enggak puas, pengen dapat ilmu nahwu. Sudah dapat fikih, nahwu, mustalah, pengennya sirah. Terus. Paham? Yang terbaik yang mana, Abdullah? Yang pencari akhirat dan ilmu atau pencari dunia? Naam. Pencari akhirat dan ilmu. Paham ya? Terus dia mencari. Karena target utamanya bukan dunia tapi akhirat. Jadi jangan pernah terpetik di benak antum, masa depan antum itu dunia, jangan pernah. Dunia ini masih ada depannya lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka itu masih ada alam barzakh. Di depan kita ini masih ada alam kuburan. Sampai hari kita semua dibangkitkan. Jadi jangan bilang masa depan ente di mana ya, akhi? Masa depan kami di akhirat, insyaallah. Seperti itu caranya. Paham ya? Itulah target utama kita. Bukan dunia. Penting ini ya, jangan sampai antum pusing kepala, pulang kampung, sindir tetangganya. Sekolah di mana sekarang, mana ijazahnya? Sudah kerja apa? Ini anakku sekarang udah profesor doktor dia. Kuliah ngambil jurusan teknologi nuklir dia. Tapi nggak lulus katanya. Ya rugi.
Allahul musta'an. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Nah, seperti itu jangan membuat antum down. Wah, tetanggaku sudah profesor doktor, ana masih menghafal Al-Qur'an wal Sunnah. Ingat, antum menghafal Al-Qur'an wal Sunnah jauh lebih baik daripada profesor doktor tapi dunia tadi itu. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Yang profesor doktor, kuliah jurusan teknologi nuklir tadi, ternyata takdirkan jualan apa? Pisjo. Es pisang hijau. Paham ya? Nah, ini yang enggak kuliah, SD pun enggak lulus, enggak pernah sekolah SD, wala SMP, wala SMA, enggak pernah mencium bangku sekolah umum. Tapi Masya Allah dia jadi juragan silat. Masya Allah. Maksudnya barakallahu fiik, rezeki dan atur semuanya barakallahu fiik. Jangan pernah antum takut dengan kunjungan tetangga antum, wah anak antum bagaimana, kok enggak sekolah, ijazah di mana? Antum katakan kepada mereka assalamualaikum, sudah selesai. Nah, barakallahu fiik. Ditanya kelas berapa? Sekolah di mana? Di pondok pesantren. Kelas berapa? Kelas berat gitu aja. Hafal Al-Qur'an, murojaah, berat kan? Sabar terus. Amin ya Allahul musta'an. Ini sekedar selingan dan hiburan agar antum itu tidak merasa minder kalau hidup di tengah-tengah orang awam yang seringnya seperti itu. Orang awam itu seringnya pikirannya itu dunia seringnya. Paham ya? Dunia masa depan. Ijazah, nah seperti itu. Ijazah, dunia masa depan, pikirannya itu aja. Karena anda buktikan dalam artian itu kadang dengar suara-suara tetangga, suara-suara orang itu biasanya seperti itu. Udah kelas berapa ini anaknya ini ya? Udah sekolah TK belum? Enggak sekolah kok, di pondok belajar. Oh iya, gitu seperti itu. Biasanya tanya-tanya gitu seperti itu. Nah, terus terang aja. Masa depan kita bukan dunia tapi akhirat. Nah, melihat ini barakallahu fiik, penyesalan datang di akhir. Orang ini barakallahu fiik melewati kuburan kemudian gulung-gulung di kuburan tadi. Seraya mengatakan, andai kata aku yang mati di dalam kuburan ini. Karena pengennya dia tuh udah ngerasakan ujian dunia, pengennya selesai sudah. Mafhum? Ternyata apa? Walaisa bihiddin illal bala. Faktor yang mendorong dia melakukan hal tersebut bukan karena agama, tapi karena tidak kuat menahan ujian yang menimpa dirinya. Terus boleh enggak kita berangan-angan mati? Boleh enggak pada asalnya? Pada asalnya enggak boleh. Tapi kalau harus berangan-angan, mintalah agar dimatikan di atas kebaikan. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawi Muslimun, Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan ujian atau bahaya menimpa dirinya. Wa in kana labudda mutamanniyan falyakul. Lihat ini. Kalau seandainya dia harus berangan-angan, maka hendaknya dia mengatakan Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ini kalau seandainya apa? Doa kehidupan. Nah, ya Allah, berilah kami kehidupan kalau seandainya kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Bayangkan itu. Pada asalnya enggak boleh berangan-angan mati. Terus diperjuangkan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang, para sahabat waktu itu sempat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, afalanat takil. Perhatikan ini ya. Afalanat takil ketika disebutkan bahwasanya masing-masing orang itu nanti di akhirat sudah ada tempat duduknya. Si fulan min ahlin nar, si fulan min ahlil jannah. Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja. Perhatikan nih. Kalau begitu kita pasrah saja katanya. Karena ditetapkan semua kan ujung-ujungnya ini juga penduduk neraka, ini penduduk surga. Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, afalanat takil? Ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah aja sudah, enggak usah beramal. Apa kata Rasulullah? La, jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan pasrah seperti itu. Tapi beramalah kalian. Masing-masing kalian akan dipermudah dengan apa yang Allah takdirkan. Karena kita nggak tahu kita yang mana itu. Sekarang antum santai, kita santai-santai nggak beramal, tapi kita termasuk penduduk neraka, ngeri kan? Makanya jangan bermudah-mudahan. Kita nggak tahu apakah kita penduduk neraka atau surga. Cuman jalan yang kita tempuh sekarang ini meniti jejaknya para salafun saleh, mengikuti Al-Qur'an was sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, jalan menuju surga. Kita berharap semoga termasuk penduduk surga seperti itu. Dan kita berharap agar akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah?
Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Dihafalkan itu pendek. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, berarti dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Jadi itulah yang kita targetkan. Semoga kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Mati di atas Islam dan as-sunnah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi dunia ini jangan pernah antum merasa gandrung terhadapnya. Apa gandrung itu apa gandrung? Gandrung. Senang. Bahasa Jawa itu. Paham ya? Jangan sampai antum merasa gandrung dengan dunia. Senang cinta dengan dunia. Dunia sebagai apa? Sebagai sarana. Anak ini belum menyebutkan ya. Pantun seperti Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, apa kata beliau? Antum hafal? Apa? Alimu, ja'aluha. Naam, ahsan barakallahu fiik. Itu antum lihat di Muqaddimah apa? Kitab Riyadhus Shalihin yang cetakannya bagus biasanya ada itu. Kalau cetakan Mesir biasanya ada yang sakot. Cetakan Saudi atau yang bagus insyaallah ada di Muqaddimahnya itu. Innalillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia, ditalak dunia itu. Kenapa? Wa khaful fitana, dalam keadaan takut terhadap fitnah. Kemudian apa? Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tana. Akhirnya mereka memperhatikan, ternyata mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Bukan tanah air yang akan tinggal selama-lamanya. Ja'alu haludzatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia ini bagaikan apa? Samudra. Yang akhirnya mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya untuk mengarungi samudra ini. Tahu mengarungi samudra artinya? Tahu mengarungi samudra? Tahu enggak mengarungi samudra? Apa mengarungi maksudnya? Masukkan karung itu atau bagaimana? Menyeberangi atau melewati. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naam. Jadi mereka cerdas. Dunia hanya jadikan sarana aja, dijadikan sarana, perantara. Naam. Pantun-pantunnya lagi tentang hinanya dunia. Di dunia enggak kekal abadi, hanya sementara, bagaikan rumah laba-laba. Antum tahu laba-laba? Bagai rumah laba-laba. Antum lihat rumah laba-laba bagaimana? Diterpa angin, kanan ikut kanan, kiri. Kalau anginnya kencang, habis itu rumah tadi. Paham ya? Ikut angin. Jadi lemah sekali. Antum hafal enggak, Mas? Pantunnya? Ingat? Antum ingat? Kalau yang pernah dapat ingat nih. Antum ingat enggak, San? Ingat atau enggak? Ingat ya, bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ingat-ingat itu ya. Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Sesungguhnya dunia itu fana, akan sirna, dan tidak ada kekekalan untuk dunia. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Hanya saja sesungguhnya dunia itu bagaikan lautan yang mencakup di dalamnya apa? Ikan yang kecil dan ikan yang besar. Kayak lautan itu. Paham ya? Nah, kemudian apa? Innamad dunya kabaitin ansadatul ankabutu. Sesungguhnya dunia itu bagaikan rumah yang dibikin oleh laba-laba. Ya, rumah laba-laba itu, sarang laba-laba. Paham ya? Kuat atau lemah? Lemah. Kemudian walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Sungguh telah cukup bagimu wahai pencari dunia. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Demi usiaku yang sangat pendek, semua yang ada di dalam dunia yamutu, akan mati. Semuanya akan mati. Ya, dunia rendah dan hina, ya kan? Naam, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun man fiha. Dunia itu dilaknat dan terlaknat orang-orang yang di dalamnya kecuali
orang yang senantiasa berzikir Allah Ta'ala, dan orang yang pelajari ilmu. Mafhum? Nah, terus penting nggak kita di dunia ini? Boleh nggak kita mencari dunia? Boleh nggak? Mencari dunia boleh nggak? Atau ditinggalkan secara totalitas itu? Ditinggalkan secara totalitas? Atau seperlunya? Naam, mencari dunia seperlunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia. Ada yang perlu kita ambil, tapi seperlunya. SPRL, seperlunya. Paham ya? Jangan lebih dari itu. Antum kita fakir, miskin, itu enggak jadi masalah. Rasulullah SAW yang beliau khawatirkan bukan rakyatnya menjadi miskin, fakir, bukan. Tapi yang beliau khawatirkan, kalau seandainya rakyatnya itu dibukakan pintu dunia, akhirnya lalai dengan apa? Lalai akhiratnya, cinta dengan dunianya. Siapa yang hafal hadisnya? Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau seraya mengatakan dengan suara yang lantang dan tegas. Kalau kita meresapi maknanya, sangat benarnya apa yang beliau katakan. Banyak zaman sekarang orang berlomba-lomba mencari dunia. Antum hafal hadisnya? Bismillah. Ayo. Belum? Bismillah. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Belum hafal, dihafalkan itu. Sering muncul itu. Fa wallahi mal faqra akhsya'alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, kata Rasulullah SAW. Walakinni akhsya'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan, dibukakan dunia, dibukakan pintu dunia di hadapan kalian, sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Paham ya? Akhirnya apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian berlomba-lomba ngejar dunia, mencari dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba ngejar dunia. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bayangkan dunia. Nah, makanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Lihat itu. Hati-hati kalian waspada terhadap dunia dan waspada terhadap fitnah wanita. Bayangkan itu, dunia. Nah, ingat-ingat ya, kejarlah dunia, akhirat terbalik. Kejarlah dunia, akhirat terbalik enggak? Terbalik. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Namanya. Kalau kita ngejar dunia, akhirat terbengkalai. Mafhum? Orang kalau ngejar dunia bagaikan ngejar apa kemarin? Bola. Semakin jauh bola dia kejar, dekat, tendang lagi sama dia. Jauhkan lagi, enggak pernah puas. Allahumma salim salim. Penting ini ya, barakallahu fiik, karena senantiasa mengingatkan. Ini untuk anak pribadi dan antum semuanya. Pastikan tidak terfitnah dengan dunia, ngeri. Kalau sudah terfitnah dengan dunia itu ngeri. Paham ya? Dakwah enggak jalan kalau enggak ada dunia. Belajar pun enggak jalan kalau enggak ada dunia. Paham ya? Itu hati-hati. Karena banyak kejadian seperti itu. Kalau enggak ada dunia, enggak ada harta, enggak ada bayaran, enggak ada gaji, dia pun enggak ngajar. Kalau enggak ada fulus, enggak ada uang, dia pun enggak belajar. Itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi pastikan dikondisikan pada tempatnya. Semuanya Allah Ta'ala sudah tetapkan rezekinya masing-masing dan tercatat di dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu pastikan dikondisikan. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil setelah kepada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.